Halo teman-teman, kita masuk ke bagian kedua, bagaimana merakit komputer untuk pemula. Bagian kedua ini adalah menyiapkan casing dan menyiapkan kipas-kipasnya, menyiapkan atau memasang power supply dan eh, menginstal rangkaian motherboard dan kawan-kawan gerombolannya itu ke dalam casing. Oke, nggak pakai lama, langsung kita lanjut saja ke bagian kedua. Di video rakit PC bagian kedua ini, setelah selesai merakit motherboard, prosesor, coolernya, RAM, NVMe, dan lain-lain, step selanjutnya adalah menyiapkan casing PC. Casing yang gue pakai jenisnya Micro ATX dari brand Decktool, serinya CH270 Airflow. Bagian atas case ini pakai mekanisme magnet, sementara dua sisi sampingnya masih menggunakan murmuran. Jadi kita buka satu-satu. Hati-hati, satu sisi ada kacanya. Lanjut buka sisi samping lainnya. Terakhir kita buka sisi belakang pakai motherboard juga. Nah, ini dia interior casingnya kayak gini. Pinggirin dulu kabel-kabel front panel dan kabel power. Kita pasang kipas casing. Nah, udah kepasang satu. Setiap casing ada lubang terbuka untuk back panel di bagian belakang. Perhatikan dudukan lubang-lubang baut ini. Karena gue pakai motherboard mini ITX, jadi cuma butuh 4 lubang baut aja. Taruh motherboard dan kawan-kawan di atas dudukan baut-bautnya, dorong pelan-pelan ke arah back panel sampai 4 lubang baut motherboard ketemu dengan 4 dudukan lubang baut casing. Tapi kipas yang udah kepasang sebelumnya nabrak casing ini kelihatannya. Lubang baut motherboard jadi gak lurus dengan kedudukan baut casing. Gue angkat lagi motherboardnya, kipas gue ganti ke tipe slim. Ini contoh gue pakai kipas 90 mm. Oke, perhatikan lagi 4 dudukan lubang baut ini. Gue taruh lagi motherboard dan gerombolannya ini, dorong lagi pelan-pelan ke arah back panel. Sekarang lubang baut motherboard udah segaris lurus dengan dudukan baut casing. Yuk kita pasang mur bautnya. Tips pasang mur di awal jangan kencang-kencang dulu ya ngebautnya. Pasang secara diagonal. Mur ketiga diagonal dengan mur ke-1.
Lanjut mode kedua diagonal dengan mode keempat. Kalau udah masuk semua tinggal kencengin deh. Persiapan lanjut pasang kipas-kipas ke body casing. Ini dia ada 3 kipas yang mau gue pasang. Dua kipas gue pasang di sisi belakang casing dengan orientasi intake atau nyedot udara segar. Lanjut persiapan pasang power supply unit atau PSU. Gambar ini dibuka untuk gua ambil bracket PSU nya. Nah, ini dia bracket PSU nya. Bracket bawaan casing ini untuk PSU ATX atau standar. Sementara PSU yang mau gue pasang jenisnya SFX atau PSU mini ATX yang ukurannya lebih kecil daripada PSU ATX. Ini dia, kita unboxing aja. Tipe PSU SFX yang gue pakai adalah tipe modular. Tipe ini semua kabel-kabel powernya bisa dilepas pasang ya teman-teman. Bracket PSU ATX bawaan casing tentu aja nggak cocok dengan PSU SFX ini. Tuh kan kelihatan nggak cocok ya. Caranya gimana supaya bisa dipasang ke casing? Kita pakai adapter bracket PSU SFX to ATX yang disertakan dalam paket penjualannya. Ini dia. Yuk kita pasang adapter bracketnya. Nanti seperti ini jadinya. Ini dia udah kepasang adapter bracketnya. Kencangin baut terakhir. Lanjut pasang PSU SFX ke adapter bracket yang udah nyatu dengan bracket ATX. Tinggal baut deh di lubang-lubang yang gue tandain ini. Ada 4 lubang, seperti biasa kencangkan secara diagonal setelah semua mur udah masuk lubangnya. Lanjut pasang ke casing. Baut, kencengin, beres. Lanjut pasang kipas casing ketiga dan keempat. Ini dia kipas-kipasnya. Dua kipas ini gue pasang di bagian atas casing dengan orientasi exhaust atau outtake, jadi buang udara panas. Kencangin mur-murnya. Lanjut persiapan pasang kipas casing kelima di bagian sisi ini atau di sisi samping casingnya. Kipas kelima ini gue pasang dengan orientasi intake atau nyedot udara segar.
Lanjut sambungin koneksi PWM ke kabel kipas lainnya yang udah kepasang sebelumnya. Gua zoomin aja ya. Berikutnya persiapan pasang semua header koneksi kelistrikan PWM semua kipas ke motherboard. Nah, itu dia penampakan pin header untuk kipas-kipasnya. Biasanya ada di pinggir motherboard. Silakan teman-teman buka user manual book motherboardnya masing-masing untuk lihat di mana posisi peruntukan header-header kayak gini. Yang pertama kita pasang adalah kabel PWM kipas CPU cooler ke header CPU cooler motherboard. Ini dia. Dorong aja, masuk deh. Lanjut pasang kabel PWM kipas-kipas casing ke fan header sebelahnya. Ini dia. Itu header yang kosong untuk kipas pump atau pompa. Jadi kalau teman-teman ada yang mau pakai water cooling, jadi nanti PWM-nya tuh dipasang ke situ. Nah, kabel-kabel PWM sekarang udah kepasang semua. Paling kanan itu header untuk kipas CPU cooler, yang kosong header untuk kipas pompa water cooling, sebelah kiri header untuk kipas casing, dan yang paling kiri ujung untuk kipas extra flow. Lanjut colok kabel cakup daya listrik ke PSU. Kita lanjut melangkah ke header-header lainnya, header front panel, USB, dan header untuk kabel storage, hard disk atau SSD SATA. Paling kiri motherboard ini ada front panel header untuk tombol power casing, sebelah kanannya ada header USB 3.0, sebelah kanannya lagi ada header untuk USB Type C, paling ujung kanan ada dua slot SATA untuk hard disk atau SSD. Ini kita pasang kabel front panel casing ke header motherboard. Kalau teman-teman lihat ini header front panel di motherboard, ada satu titik tanpa pin. Di kabel front panelnya juga kelihatan titik mana yang harusnya nggak ada lubang untuk pin. Nah, udah kepasang. Lanjut kita pasang kabel USB 3.0 front panel casing ke header motherboard. Perhatikan tonjolan ini harus ketemu dengan lakukan header USB 3.0 motherboard. Kita pasang aja. Nah, udah kepasang ya. Lanjut pasang kabel USB Type C front panel. Tanda segitiga ini harus ketemu di bagian yang gue lingkarin di header Type C motherboard. Kalau misalnya kebalik nggak akan bunyi klik dan akan lepas. Nah, udah kepasang semua header untuk front panel casing, tombol power, jalur USB 3.0 dan USB Type C. Sekarang melangkah ke jalur SATA untuk storage hard disk atau SSD SATA. Ini SSD SATA yang gue pakai, udah kepasang di tempatnya. Casing ini hanya support pasang satu hard disk atau satu SSD SATA aja. Ini sebelumnya udah gue pasang dengan membuka 4 nomor ini. Oke, lanjut kita pasang kabel SATA dan kabel powernya. Ini dia tersedia 2 slot header SATA di motherboard yang siap dihubungkan ke SSD SATA. Yang kepakai cuma satu karena hanya ada satu SSD. Ini bentuk kabel data SATA-nya. Perhatikan bentuk di bagian konektornya, L-shape female, akan ketemu L-shape male di slot header SATA motherboard. Nah, udah kepasang. Di ujung lainnya L-shape female akan ketemu L-shape male di SSD-nya. Selanjutnya persiapan pasang kabel-kabel power PSU ke seluruh komponen seperti kabel power GPU, kabel power CPU, kabel power untuk SSD SATA, dan kabel power utama ke motherboard. Yuk siapin satu-satu.
Ini kabel 8 pin CPU ada satu, kabel 8 pin PCI Express ada 3, lalu ini kabel power utama 24 pins ke motherboard, ujung lainnya ada 18 plus 10 pins ke PSU. Kabel selanjutnya ada kabel power untuk SATA harddisk atau SSD. Nah, ini kabel power utama 18 plus 10 pin sudah gue pasang ke PSU. Lanjut ujung satunya lagi kita colok ke 24 pins motherboard. Nah, ini dia colokan 24 pins motherboard. Perhatikan juga di colokan 24 pins pinnya ini jangan sampai terbalik nyoloknya. Kalaupun terbalik nggak akan bisa terpasang sih, karena ada tonjolan untuk kuncian, sama kayak tonjolan waktu kita pasang header USB 3.0 sebelumnya. Lanjut kita pasang kabel power untuk storage SATA harddisk atau SSD. Penambahan colokan power SATA atau untuk power storage di PSU seperti ini. Di PSU yang gue pakai ini tersedia 3 colokan 6 pins. Nah, udah gue pasang satu colokan power 6 pins untuk SATA di PSU. Lanjut ujung satunya kita colok ke SSD SATA yang udah gue pasang sebelumnya. Untuk colokan power SSD seperti ini, punya bentuk seperti huruf L. Kita colok aja ke SSD nya. Nah, kabel power SATA nya udah gue colok ke SSD, kayak gini hasilnya. Sebelah kiri power SATA, sebelah kanan yang warna putih itu adalah kabel data SATA nya. Lanjut kita siapin kabel power untuk CPU yang akan colok ke PSU motherboard. Ini dia kabelnya. Mana dia bentuk colokan di PSU nya. Ini dia penampakannya kayak gini. Sedia 4 colokan 8 pins untuk CPU, GPU, PCI Express, PSU yang gue pakai ini. Gue pasang di bolongan paling kiri aja. Lanjut di ujung kabel power CPU lainnya kita colok ke soket power 8 pins motherboard. Nah, itu dia penampakan colokan 8 pin untuk power CPU di motherboard. Colok aja ke situ beres. Lanjut ke colokan power untuk GPU atau VGA. Karena VGA gue butuh 3 kali 8 pins PCI Express, jadi ini ada 3 gulungan kabel-kabelnya yang akan gue pakai. Kita lihat di PSU masih tersisa 3 slot kosong untuk 8 pin PCI Express. Ini dia. Kita colok aja. Nah, sekarang 3 kabel 8 pin untuk VGA udah gue colok semuanya. Lanjut di semua ujung lainnya kita siap colok ke VGA. Yang membedakan mana ujung yang PSU mana yang VGA bisa dibedakan dari bentuk colokannya. Colokan ke VGA bentuknya kayak gini, bisa dilepas atau dirilis jadi colokan 2 plus 6 pins. Oh ya, sebelum pasang VGA card kita lepas dulu tutup slot PCI Express di back panel casingnya. Yuk kita lepas. Tapi sebentar, di dekat slot PCI Express VGA ini ternyata ada header front panel untuk audio. Jadi kita pasang dulu kabel header front panelnya untuk audio ini ya. Nah, udah kepasang header untuk audio front panelnya. Ini plastik casing NVMe kita peel out aja. Tuh, slot PCI Express warna silver udah siap diinstal VGA card. Nah, ini VGA yang mau gue install ke dalam sistem, lumayan besar dan panjang. Lepas dulu cover PCB bagian colokan PCI Express nya.
Lanjut lepas tutup HDMI dan DisplayPort. VGA ini ngabisin 3 slot PCI Express back panel. Yuk kita pasang VGA cardnya. Tekan pelan-pelan ke arah motherboard. Posisi harus lurus vertikal terhadap motherboard saat masuk di slot PCI Express motherboard. Nanti otomatis akan terkunci dengan sendirinya. Nah, VGA udah terpasang. Lanjut persiapan pasang kabel-kabel power PCI yang udah kita siapkan sebelumnya. Pasang ketiga kabelnya sampai masuk dan terkunci sempurna. Berikutnya adalah foto-foto saat finishing akhir. Beberapa catatan untuk casing ini jika digunakan default atau vertikal adalah potensi kabel power satu daya dan kabel HDMI DisplayPort-nya yang bakal ketekuk. Biar kabel-kabel nggak ketekuk, casing Deepcool CH270 ini bisa dimut ke posisi tidur atau horizontal dengan menambahin part kaki kayak gini. Gue pakai part kaki kompor gas yang ada bautnya kayak gini. Kalau ingin casingnya tetap dipakai vertikal, bisa pakai kabel satu daya colokan model L-shape dan tambahin adapter 90 derajat untuk colokan HDMI atau DisplayPort-nya. Terakhir kita pasang dan baut lagi semua tutup casingnya. Selesai deh rakit PC-nya. Gampang kan?